adik-adik yang ada di rumah? Semua sehat? Ya, puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai di saat ini. Adik-adik, kita semua harus tetap sehat, semangat untuk kita terus bisa memuji nama Tuhan dan mempermuliakan namanya. Adik-adik, walaupun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat dan kita harus tetap jaga kesehatan kita supaya kita terus dapat memuji Tuhan. Teman-teman, kita tahu bahwa kasih-Nya Tuhan mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Karena itu, mari kita menyanyi lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Adik-adik, kalau tadi kita sudah boleh mendengarkan pujian dan kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Semuanya kakak undang untuk berdoa. Lipat tangannya adik-adik. Selamat sore Tuhan Yesus. Di sore hari ini Bapa, kami selaku anak-anak-Mu, anak sekolah Minggu Par Tiberias, hendak mau memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online yang boleh kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan mau hadir dan memberkati kami sekalian yang hendak beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tiba kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi sekali lagi kakak Tiar mau tanya, sudah siap dengan Alkitabnya? Yang kita baca dari Matius 8 ayatnya yang ke-5 sampai 13. Sebelum kita masuk dalam pembacaan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah terbentang di tangan-tangan kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarlah kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu menolong kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu di sore hari ini ya Bapa. Dan secara khusus hamba-Mu yang berdiri, biarlah kiranya Tuhan juga mau pakai dia, urapi bibir mulutnya agar ia dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Inilah kami semua yang hendak membaca firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Adik-adik, mungkin firman ini sudah biasa adik-adik dengar tentang seorang perwira yang di Kapernaum. Adik-adik, di sini boleh kita lihat ini ada gambar seorang perwira yang di Kapernaum. Adik-adik, kalau di dalam kepolisian itu perwira itu tingkatannya setinggi atau belum? Nah, kalau di kepolisian itu perwira itu sudah tinggi adik-adik. Nah, sama dengan ini perwira yang ada di Kapernaum ini, dia juga sudah punya anak buah. Adik-adik, perwira ini anak buahnya sakit lumpuh. Nah, sehingga adik-adik, hamba seorang perwira ini tidak bisa kemana-mana. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik sakit, tentu adik-adik pasti diam saja di dalam rumah toh, tidak bebas ke sana kemari. Sama seperti kita pada saat ini adik-adik, corona ada, kita tidak bisa bebas pergi ke sekolah, pergi ke sekolah minggu. Nah, akhirnya apa? Kita selalu di rumah. Tetapi biar juga begitu adik, kita harus tetap semangat. Sama seperti si orang perwira ini. Adik-adik, perwira ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena dia belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi ia pernah mendengar dari orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi ketika hambanya ini sakit adik-adik, perwira ini dengan iman mencari Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus juga ada di Kapernaum. Adik-adik, ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia meminta agar dia menyembuhkan hambanya itu. Nah, Tuhan Yesus katakan kepada perwira ini, nanti saya akan datang ke rumahmu. Tetapi adik-adik sungguh luar biasa. Walaupun perwira itu belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi dengan iman dia katakan, Tuhan tidak usah datang ke rumahku, karena saya tidak layak. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi saya tidak layak untuk dikunjungi Tuhan. Adik-adik, pengakuan yang sungguh luar biasa dari seorang perwira. Sehingga adik-adik Tuhan Yesus katakan kepadanya, wih, orang ini imannya sungguh luar biasa. Karena apa? Dia sudah beriman, dia sudah bilang kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sungguh luar biasa tuh adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti itu. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita harus percaya. Kita harus selalu berdoa, dan kita harus selalu bersyukur untuk Tuhan Yesus. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang bisa melihat hati kita. Seperti perwira tadi, walaupun dia belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia percaya, dia beriman, sehingga hambanya itu sembuh. Jadi adik-adik, kalau orang tua kita sakit di rumah, atau kita sendiri yang sakit, mari jangan lupa berdoa, minta kepada Tuhan, ya, minta kepada Tuhan agar Tuhan menjamah, mengangkat semua sakit penyakit kita. Kalau seorang perwira tadi, hambanya yang sakit, bisa Tuhan Yesus sembuhkan dengan sepatah kata, apalagi dengan kita tuh,
yang biasa kita sebut Tuhan Yesus, berkati saya, jaga saya. Nah, jadi kita tidak boleh hanya Tuhan Yesus tolong saya, tetapi kita harus beriman. Bilang, kalau ada orang tuanya yang masih pergi ke dukun, kayak orang-orang pintar itu, kasih tahu dia orang tua, itu tidak boleh mama, karena kita ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lebih luar biasa. Ya, adik-adik, kita harus teladani kehidupan seorang perwira ini. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh dia pulang, hambanya juga sembuh, dan kita juga seperti itu. Yang penting kita harus beriman. Ya, adik-adik, ada amin? Ya, jadi firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau hidup di dalam Tuhan. Kemana kita pergi, kita harus selalu minta agar Tuhan menjaga kita. Corona akan hilang dari kita semua, karena sakit penyakit itu akan membuat kita akan selalu di rumah. Kita tidak bebas kemana-mana. Nah, tetapi kalau kita bersama-sama meminta kepada Tuhan agar corona dijauhkan dari kita semua, penyakit apapun itu, nah, Tuhan Yesus pun akan jauhkan itu. Ya, adik-adik ya, tetap semangat, tetap percaya bahwa hanya dengan Tuhan Yesus kita bisa mengalahkan segalanya. Hanya dengan Yesus kita bisa sembuh. Ya, adik-adik ya, hanya dengan Yesus kita bisa melakukan segala hal. Ada amin? Kalau tadi kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang kita akan berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami kembalikan di hadirat kekudusan-Mu di sore hari ini ya Tuhan Yesus. Oleh karena kasih setia-Mu Bapa, di sore hari ini kami masih ada bersama dengan adik-adik kekasih kami. Kami boleh berjumpa lewat ibadah online yang boleh kami lakukan Tuhan. Semuanya ini boleh terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi ini kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami semua bagaimana kami memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang terus setia memberkati kami, yang terus setia menjaga dan melindungi kami. Tuhan, biarlah kiranya seperti perwira tadi, kami juga dapat meneladani dan kami juga dapat mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus kami tidak mampu melakukan itu semua tanpa Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Tuhan terus membimbing kami. Tuhan terus menolong kami agar kami terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan di sore hari ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau berkenan menyempurnakan firman ini bagi setiap kami, khususnya bagi setiap adik-adik kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan meteraikan firman ini bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan hamba juga Tuhan berdoa buat setiap adik-adik kekasih kami yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan terus jaga serta dan lindungi mereka Bapa. Kemanapun mereka melangkah, biarlah kiranya pagar keselamatan Tuhan terus ada bersama dengan mereka. Jauhkan mereka Bapa dari virus-virus mematikan, dari sakit penyakit menular, dari mara bahaya, kecelakaan bahkan maut sekalipun. Diberkati Tuhan akan pendidikan mereka, diberkati akan masa depan mereka, tumbuh kembang mereka. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Dan Tuhan kiranya mau menjadikan mereka menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran, hormat pada orang tua, terlebih taat dan takut akan Tuhan. Mari Bapa di sorga, setiap kehidupan adik kekasih kami ini Tuhan, dari rumah pertama sampai rumah yang terakhir, dari paling kecil sampai yang besar, biarlah kiranya Tuhan memberkati.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, berdoa juga kami buat setiap orang-orang tua. Tuhan Yesus, biarlah Engkau jadikan mereka menjadi orang-orang tua yang terhebat. Diberkati seluruh kehidupan mereka, diberkati pekerjaan usaha mereka, agar mereka juga Tuhan dapat membesarkan, mendidik akan anak-anak adik-adik kami ini semua Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga senantiasa melindungi setiap orang tua ini Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga kami Bapa, untuk kami selaku kakak-kakak pengasuh, Tuhan mengenal kami satu persatu. Mari Tuhan, ini kami sekalian. Biarlah kiranya Tuhan memakai seluruh kehidupan kami, untuk kami dapat melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik dan setia serta takut akan Engkau Bapa. Sehingga apa yang kami buat Bapa bukan untuk menggagahkan pribadi kami masing-masing, tetapi semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkati seluruh pergumulan kehidupan kami, rumah tangga kami, suami istri, anak-anak kami, bahkan yang bekerja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, dan tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan menolong dan memberkati mereka, bahkan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, memberkati sanak saudara kami yang jauh ataupun yang dekat, yang mencintai dan membenci kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di sore hari ini Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau tadi kita sudah boleh menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang kakak Tiara pesan agar adik-adik di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, jangan pernah lupa pakai masker, kalau keluar main jangan lupa cuci tangan yang bersih ya adik-adik ya. Tetap semangat di rumah. Selamat sore adik-adik, Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan.